Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Bulughul Maram, masuk pada halaman 248 dari hadis Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini atau tidak membolehkan masjid ini untuk orang yang haid dan orang yang junub. Rawahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Takhrijul hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha rawahu Abu Dawud wa rawahu Ibnu Majah bisanadihi wa bilafzihi. Hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dengan sanad dan lafadznya. Siapa nama Imam Abu Dawud? Imam mana Imam? Hah? Sakit? Kamar mandi? Mandi. Siapa nama Imam Ibnu Majah? Faza. Ada yang tahu? Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini. Adapun Abu Dawud, Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath As-Sijistani. Lakinnahu indahu an Ummi Salamah. Akan tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ummu Salamah. Jadi hadis ini riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad dan lafadznya. Namun yang ada pada riwayat Ibnu Majah itu dari Ummu Salamah. Difahami bukan dari Aisyah. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi tashihi hadzal hadits wa tad'ifihi. Para ulama pun selisih pendapat dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis ini. Fasahahu ba'dhum ka Ibnu Khuzaimah wa dha'afahu ba'dhum kal Baihaqi. Hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan didhaifkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Baihaqi. Walladzi yadhhar wallahu a'lam anna hadzal hadis la yasih. Yang lebih zahir, yang lebih nampak wallahu a'lam bahwasanya hadis ini tidak sahih. Fa fihi jasrah. Ya. Pada sanadnya ada perawi bernama Jasrah, ar-riwayah anhu an Aisyah fiha dha'fun. Riwayat dia dari Aisyah ada kelemahan. Qala al-Bukhari indaha ajaib. Ya, si Jasrah ini banyak meriwayatkan keanehan-keanehan riwayat yang aneh. Ya. Wa qalat Daruqutni yu'tabar biha.
Ini Al-Imam Ad-Darqutni mengatakan yu'tabar biha, bisa dijadikan penguat, tapi lemah menunjukkan ya. Itu maknanya. Fiqhul hadis. Adapun fikih hadis ini. Al-mas'alah atau mas'alatun muksul haid wal junubi fil masjid. Yaitu hukum orang yang haid dan orang yang junub masuk masjid. Tinggal di masjid, berdiam di masjid, duduk pengajian ataupun apapun kegiatannya. Intinya dalam masjid. Apa hukumnya? Muksul haid wal junub fil masjid ini tadi. Zahaba jumhuru ahli ilmi ila annahu la yajuzu lil haid awil junub al muksu fil masjidi. Jumhur mengatakan wanita yang haid, wanita orang yang junub tidak boleh berdiam dalam masjid. Di hadis innila wahillul masjidah li haidin wala junub. Berdasarkan hadis, aku tidak membolehkan masjid ini untuk orang yang haid dan orang yang junub. Wa aidan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Allah azza wa jalla mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, mengerjakan salat kalau kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian faham, ngerti apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan juga orang yang junub. Tidak boleh dekat-dekat masjid, tidak boleh sholat. Ya. Kemarin Anda sebutkan di antara ada para ulama yang menafsirkan ayat ini wala junuban, wala junuban dukhulul masjid illa abiri sabilin, kecuali orang yang cuma sekedar melintas. Hatta tagtasilu, sampai mereka mandi. Lihat di sini ya. Fa amarallahu subhanahu wa ta'ala bi'tizalis salah wal muradu bis salahuna al masjid. Allah azza wa jalla memerintahkan untuk menjauhi salat. Yang dimaksudkan dengan salat di sini adalah masjid. Ai la taqrabu mawadhi'as salah. Jangan kalian dekati tempat-tempat salat. Wahyal masjid. Tempat salat adalah masjid. In kuntum junuban hatta tagtasilu. Kalau kalian junub sampai kalian mandi. Illa abiri sabilin. Ai illa mururan. Kecuali kalau cuma sekedar melintas. Wadih. Itu menurut jumhur. Sehingga menurut jumhur wanita haid tidak boleh masuk masjid. Apapun. Mau dia masjid biasa, mau dia masjidil haram, tidak boleh. Intinya masjid. Tidak boleh orang yang haid masuk dalam masjid. Wa rakhasa jama'atun minhum bi baqaihi fil masjid idza tawadda'a. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan diberikan keringanan, diberikan rukhsah bagi wanita tersebut untuk bisa tinggal dalam masjid kalau dia berwudu. Li atharin ja'at fihi an ba'dis sahabah. Karena ada asar datang dari sebagian para sahabat. Wadih, jelas? Wa tuqasu 'alail haid. Demikian juga dikiaskan padanya orang yang haid. Fakilahuma 'ala hadatsin akbar. Kedua-duanya berada pada hadas besar. Orang yang junub dibolehkan, dirukhsahkan, orang yang haid juga dikiaskan boleh. Wala na'lam ahadan minhum rakhasa laha bil baqa' idza tawadda'at. Ya. Dan kita tidak mengetahui seorang pun dari kalangan para ulama yang memberikan rukhsah bagi wanita yang haid ya, untuk tinggal di masjid idza tawadda'at, kalau dia berwudu. Itu tadi. Wa dhahabati adh-dhahiriyah wa ba'd asy-syafi'iyyah
ila annahu la yahrum lil junub wal haid al mukthu fil masjid. Sebagian Zahiriyah atau ulama Zahiriyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan tidak haram bagi yang junub, bagi yang haid untuk tinggal di masjid. Kenapa? Wa dzalika li adami wujudid dalil al-sahih as-sahih as-sharih alladhi yanussu aw yaqtadi man al-haid wal junub min al-muksi fil masjid. Karena tidak ada sih dalil yang sahih, yang sharih, yang menegaskan larangan bagi orang yang haid atau orang yang junub untuk tinggal dalam masjid. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha wa in kana sharihan lakinnahu dha'ifun fala yu'khadz bihi. Hadits Aisyah walaupun sharih, inni la uhillu al masjid li haidin wala junub, walaupun sharih namun itu dhaif, tidak bisa diambil. Intinya dalam hal ini tadi ada dua pendapat. Pendapat pertama pendapat jumhur. Mereka mengatakan, ya, kata jumhur, mayoritas mereka mengatakan tidak boleh orang yang haid, orang yang junub tinggal dalam masjid secara mutlak sampai mereka kelar. Jelas ya? Sebagian para ulama, rakhasa jama'atun minal ulama, sebagian para ulama ada yang memberikan rukhsah berkaitan dengan al-junub. Ya, junub, orangnya junub masih diberikan rukhsah untuk tinggal dalam masjid. Ya. Jelas? Itu yang disebutkan di bawah di halaman 249, wa rakhasa jama'atun minhum bi baqaihi ay bi baqail junub fil masjid. Itu kembalinya ke junub. Jadi sebagian para ulama mengatakan orang yang junub masih bolehlah tinggal dalam masjid. Mereka berdalil dengan sebagian athar dari sebagian sahabat. Namun tidak ada yang merukhsahkan berkaitan dengan wanita yang haid. Namun dibolehkan wanita yang haid untuk tinggal dalam masjid dengan alasan apa? Qiyas. Paham antum? Wanti? Dokter Vicky jelas? Jadi di sini ada masalah. Jumhur mengatakan wanita yang haid, orang yang junub baik laki-laki atau perempuan tidak boleh tinggal dalam masjid. Jelas ya? Nah, namun ada sebagian para ulama di kalangan salaf yang memberikan rukhsah untuk yang junub masih boleh masuk masjid, masih boleh duduk. Tapi untuk wanita yang haid, ya, dengan ketentuan apa? Idza tawaddoa. Kalau dia wudu dulu ya. Wudu. Misalkan wanita yang junub, wanita yang junub atau laki-laki yang junub wudu dulu dia. Masuk masjid. Jadi rukhsahnya tadi dengan ketentuan apa? Idza tawaddoa. Kalau dia berwudu, ada rukhsah dari sebagian salaf. Bagaimana dengan wanita yang haid? Apakah juga boleh masuk masjid? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Qiyas. Difahami? Mengkiaskan dengan orang yang junub. Tapi dengan ketentuan apa ketentuannya? Wudu dulu kan? Wudu dulu. Itu kalau qiyas. Kenapa? Dikarenakan kedua-duanya ala hadatsin akbar. Namun ada faedah dari Syekh Taufik yang perlu diingat baik-baik. Pembolehan wanita yang haid masuk masjid dari kalangan salaf, ya, pembolehannya itu min bab qiyas. Difahami? Kalau mau antum katakan dikiaskan dengan orang yang junub tadi, dibolehkan. Karena sebagian salaf ada yang membolehkan orang yang junub masuk masjid kalau dia berwudu. Apakah wanita yang haid boleh? Kita katakan boleh bil qiyas alal junub. Difahami? Namun jangan antum katakan bahwasannya wanita yang haid boleh masuk masjid berdasarkan rukhsah
dari sebagian salaf. Difahami? Karena beliau mengatakan wala na'lam ahadan minhum rakhasalaha bil baqa idza tawaddu'at. Difahami? Jadi bedakan. Salaf tidak ada yang memberikan rukhsah. Sebatas pengetahuannya pensyarah ini tadi Syekh Taufik, beliau mengatakan wala na'lam ahadan minhum rakhasalaha ai lil haid bil baqa fil masjid idza tawaddu'at. Difahami? Jadi pembolehan wanita yang haid masuk dalam masjid tatkala dia berwudu berdasarkan apa? Pengkiasan dengan junub yang dirukhsahkan oleh sebagian salaf. Antum harus paham tasawwur seperti ini. Ya. Kemudian pendapat kedua, pendapat Zahiriyah dan ba'du Syafi'iyah. Mereka mengatakan tidak haram bagi wanita yang haid dan orang yang junub untuk masuk dalam masjid, untuk berdiam dengarkan pengajian atau yang semisalnya. Tidak haram. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih, yang sharih melarang hal tersebut. Adapun dilarangnya orang yang haid, ya, orang yang junub untuk masuk masjid berdasarkan hadis Aisyah, itu hadis dhaif. Jelas? Kemudian wal ayatul qur'aniyatul mazkura laisat sharihatan fi man'il junubi minal muksi fil masjidi. Sedangkan ayat Quran yang disebutkan wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, itu bukanlah ayat yang sharihah, yang jelas gamblang melarang wanita yang junub atau laki-laki yang junub untuk tinggal dalam masjid. Lihadza ikhtalafal mufassirun fi tafsiriha. Oleh karena itulah para ulama ahli tafsir berbeda dalam menafsirkannya. Faqala jama'atun minal mufassirin ma'naha, sebagian ulama ahli tafsir ada yang mengatakan la yajuzu lil junub al-muktsu fil masjid. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan tidak boleh wanita yang junub atau laki-laki yang junub tinggal dalam masjid. Illa idza kana abiron, kecuali kalau cuma sekedar melintas. Ya ikhwan min babil faedah, lafaz al-junub itu mencakup laki-laki dan perempuan ya. Kalau lafaz al-haid itu khas untuk perempuan. Wa qala akharun, sebagian para ulama yang lain mengatakan apa? Makna al-ayat ala zahiriyah. La taqrabus shalah. Makna ayat secara zahir, jangan dekati salat. Aila ta'tu as-shalah wa laysal masajid. Maknanya jangan kau kerjakan salat, bukan jangan datangi masjid. Wa antum junuban hatta tagtasilu. Dalam kondisi kalian berjunub sampai kalian mandi. Jangan kalian sholat sampai kalian mandi gitu loh. Illa idza kuntum abiris sabil. Kecuali kalau kalian cuma sekedar abiris sabil ay kuntum musafirin. Kecuali kalau kalian musafir. Fa antum ma'dzurun. Kalian dapat uzur karena tidak ada air. Boleh tidak mandi? Maksudnya pindah ke tayammum. Wa dzalika li annal ghalib 'alal musafirin fi dzalika zaman annahum la yajidunal ma. Karena ghalib, dominannya orang yang musafir pada waktu itu susah dapatkan air, tidak ada sumur. Fastathnal musafira min wujubil ghusl, sehingga Allah kecualikan musafir dari kewajiban mandi. Wa hadza tafsir sahih an Ibnu Abbas. Tafsir seperti ini datang juga dari Abdullah bin Abbas. Faqad qala fi qawlihi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wal musafir. Jelas? Antum bisa lihat juga ikhwan keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir ini. Ya. Sehingga makna illa abiri sabilin ay musafir. Ya. Qultu al-aula wal ahwat lahuma tarkul muqti fil masjid. Namun kata Syekh Taufik, yang lebih aula, lebih ahwat, orang yang junub jangan tinggal dalam masjid. Ya. Lil ihtimal al-warid fil ayah, karena ada ihtimal. Bisa jadi maknanya musafir, bisa jadi maknanya memang jangan dekati masjid, gitu loh. Jelas? Wal ihtimal fi thubuti hadits Aisyah, dan juga ada ihtimal hadits Aisyah itu sabit.
wa khurujan min khilafi jumhuril ulama la siyama ma'a qillatil mukhalif. Terlebih lagi min bab keluar dari khilaf ulama, terlebih lagi yang menyelisih jumhur itu sedikit. Ya. Masya Allah ini Syekh Taufik ini agak wasat beliau ya. Sebagian tulabnya Syekh Mukbil tetap ngotot. Ya, bolehnya orang yang haid, orang yang junub masuk dalam masjid. Hadisnya semuanya dhaif. Argumentasinya lemah. Ada yang punya buku dijual di Indonesia ini namanya Al-Faid. Al-Faid fi hukmi mashil mushaf, muqthul mar'a fil masjid, al-haid fil masjid, karya Abu Abdurrahman Abdullah Al-Iryani. Abdullah Al-Iryani. Jelas ya? Nah, itu pembahasan yang di hadis ini. Kita lanjutkan. Wa anha, juga dari Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, kuntu aghtasilu ana. Antum perhatikan di sini, ini pentingnya belajar nahwu. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dulu aku pernah mandi, ada ana loh. Ya, karena tidak boleh mengatofkan isim dhohir dengan dhamir muttasil. Aghtasilu kan dhamir muttasil kan? Itu tidak boleh. Dia harus diatofkan kepada dhamir bariz, gitu ya. Untuk tahu dhamir baris, dhamir yang nampak, dhamir munfasil lah bahasanya itu ya. Munfasil. Ana, huwa, huma, hum itu dhamir munfasil namanya. Bisa terpisah. Muttasil itu nyambung dia. Na, tu, anta, ta gitu loh. Difahami? Itu namanya dhamir muttasil. Munfasil itu terpisah. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid. Kata Aisyah, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Takhtalifu aidina fihi minal janabah. Ya. Tangan kami berebutan masuk ke dalam bejana tadi pada saat mandi janabah. Jadi mandinya ini mandi apa? Mandi janabah. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Wa zada Ibnu Hibban naltaqi atau wataltaqi. Tangan kami berjumpa, bergeser, bertemuan begitu loh. Takhrijul hadis. Hadis Aisyah rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Aisyah itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Zada Ibnu Hibban fi sahihihi. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya wa taltaqi dan berjumpa. Ya, berjumpa. Wa isnadu hadhihi ziyadah sahih. Sanad tambahan wa taltaqi berjumpa, tangan tadi saling bertemu gitu loh. Itu hadisnya sahih. Lakin qad rawa al-Baihaqi fi sunanihi hadzal haditsa bi hadhihi ziyadah. Akan tetapi al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya hadis ini dengan tambahan wa lafzuhu, dan lafaz di Baihaqi kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aidina fihi minal janabah. Dulu kami pernah mandi, ya. Aku bersama Rasul mandi satu bejana, tangan kami berselang-selang, ya. Yakni wataltaqi. Fazada lafzata yakni, sehingga makna takhtalifu ay taltaqi. Qabla lafzu taltaqi. Jadi sebelum lafaz taltaqi ada lafaz yakni. Nah, difahami? Jadi pada riwayat Al-Baihaqi lafaznya gini. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid takhtalifu aidina fihi minal janabah yakni wa taltaqi. Sehingga makna takhtalifu adalah taltaqi. Wa hadha yush'ir bi anna hadhihi ziyadah min tafsiri ba'd ruwat.
ini ngesankan lafadz taltaqi ini adalah tafsir dari sebagian perawi. Walaisat minal hadis, dan bukan bagian dari hadis. Fala'allaha mudraja min ba'di ruwatis sanad. Nampaknya barangkali ini dikatakan mudraj, selipan yang diselipkan oleh sebagian perawi. Wadih? Nyambung antum? Ahmad? Nyambung? Faham? Nyambung antum? Mandi? Faham? Keterangan ini? Faza? Nyambung? Antum buat santai saja belajar di sini. Antum enak loh belajar di sini. Antum kalau sini belajar ya, belajar di sini masih antum berat. Hidup antum itu namanya lebih baik apa? Nggak hidup kalau antum masih tidak paham. Ujian ada enggak ujian kita? Beban enggak antum? Nggak ada, ikhwan. Ada enggak ujian tertulis? Antum sekolah berapa kali ujian? Hah? Nggak kehitung antum, bukan lagi 2 kali. Nggak kehitung. Antum ada enggak anak uji? Nggak ada kan? Antum lihat orang-orang sekolah itu. Nah, ilmu yang dia sekolah itu bisa enggak dipraktikkan di hari-hari? Ada enggak dipraktikkan sehari-hari? Ada nggak, Mat? Apa? Matematika? Ngitung cuma 7 kali 7, 49. Nggak perlu pakai hitungan metrik dan yang lainnya. Tapi ilmunya seperti ini, antum butuh nggak tiap hari? Ya apa tidak? Nah, jadi belajar agama tuh nggak ada istilah antum males, tidak ada istilah aku nggak paham. Itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita butuhkan dalam setiap hari. Salah seorang yang pernah ikut kajian di sini, jamaah, beberapa hari yang lalu tanya sama ana, Ustadz, gimana cara orang yang saya ini belum pernah menghadapi kasus seperti ini, bapak kena stroke, gimana sholatnya, gimana gini. Subhanallah ikhwan, benar kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihah jannatihi. Kata beliau sering menasihatkan dan sampai sekarang nempel, ya akhi ta'allam fa innaka la tadri mata tahtaju ilal ilm. Kata beliau, belajar engkau tidak tahu kapan kau butuh ilmu. Tanya. Kita memungkinkan mendapati sekian banyak kasus dalam kehidupan. Ana jujuran ya, sungkan jawab pertanyaan dari sebagian talabatul ilm. Kalau chatting, apalagi ikhwan-ikhwan yang dekat, kenapa tidak belajar? Qad marra ma'ana. Ya enggak? Sebagian ulama kita, ana lupa, ulama Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Beliau ditanya. Ya. Ditanya tentang suatu pertanyaan. Antum tahu jawabannya apa? Kata beliau gini. Yang nanya ini penuntut ilmu. Ya akhi, hadil mas'alah mastura fi kutubil ulama. Lakinnaka kaslan. Ini masalah ada di buku para ulama. Tapi antum males. Jawaban tepat enggak? Jawaban tepat untuk para penuntut ilmu. Contoh misalkan, contoh enggak usah jauh-jauh. Antum misalkan tanya sama anak, Ustaz, boleh enggak Ustaz? Orang yang junub itu tadi masuk masjid, duduklah masjid. Orang yang haid duduk dalam masjid. Dalam kondisi ini masalah-masalah yang gampang toh. Ya benar? Bukan masalah besar yang ada di buku para ulama. Ya betul tidak? Wajar kalau antum thalabatul ilm dibilang apa? Oh, antum males. Itu jawaban Syekh Muhammad bin Ibrahim. Cemesannya mantap sekali itu. Ini masalah ada katanya di buku para ulama. Cuman antumnya yang malas. Wah, jelas. Jadi ilmu ini ikhwan, ini anak nasihatkan kepada antum. Sudah. Antum kalau ingin mulia dengan ilmu. Tapi kalau antum tidak mau belajar dari sekarang, tidak mau ada keinginan antum, yang anak celah
tidak ada keinginan, bukan tidak ada kemampuan. Beda loh orang yang tidak ada keinginan sama orang yang tidak ada kemampuan. Orang yang tidak ada keinginan itu tidak mau memahami, tidak mau merojaan, tidak mau berupaya. Susah Ustaz, ana memahami Ustaz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina. Orang-orang yang mujahadah di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kalau dia sungguh-sungguh ada mujahadah, kami berikan kemudahan, kami berikan petunjuk, kami bimbing. Sekarang antum sudah mujahadah atau belum? Ada mujahadah dalam agama ini tadi. Dalam belajar perlu namanya al-jiddu wal ijtihad wal mujahadah. Keseriusan, kesungguh-sungguhan, pengorbanan, perjuangan. Ketika antum betul-betul serius, berjuang, berkorban, antum akan sampai pada puncak yang antum inginkan. Ya ikhwan, tidak ada kesuksesan tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Ini ingat baik-baik. Antum ingin sukses, butuh perjuangan. Itu dokter fikih seorang dokter. Antum tanyakan bagaimana untuk mendapatkan gelar seorang dokter. Tanyakan tuh orang dokter. Jelas antum? Kuliah terberat kedokteran. Antum kira selesai? Enggak, ada namanya koas dulu. Kadang perjuangannya harus mempraktik sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan jiwa kita, jijik dan yang lainnya. Di pause dulu. Itu di pause. Jelas? Fikul hadis. Ightisalur rajuli ma'a imra'atihi. Sekarang permasalahannya, hukum seorang laki-laki mandi bersama istrinya. Amatul ulama ala annahu la yukrah ayyagtasila ar-rajul ma'a zaujatihi min ina'in wahid fi waqtin wahid. Kata jumhur, enggak makruh li. Enggak makruh ini. Suami mandi bersama istrinya pada satu bejana, satu bak, satu waktu. Enggak masalah. Ingat ya, bak ini bukan dimasukin ya. Maksudnya airnya sama-sama diciduk. Jangan antum fahami itu dimasuki dia bukan. Tapi diciduk. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma'a Aisyah. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, "Inni kuntu la aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fi." Dulu aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, tangan kami saling rebutan. Antum paham gambarannya? Itu ngambil air dalam bak itu tangan Rasul masuk, tangan Aisyah masuk. Ay tatanawab aidina 'alal ina fil igtirab. Tangan kami saling bergantian gitu loh nyiduknya. Wa ja'a fi riwayatin wa taltaqi ay kanat aidihima tajtami aidan. Terkadang kedua tangannya sama-sama ngumpul dalam bak tadi. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna fi hadzal fi'l fa'idatun lizaujain. Masyaallah ya. Ini sebagian para ulama ada yang berpendapat mandi dengan cara yang ini ada faedah bagi suami istri. Apa itu? Wahiyya annahu yazidu minal mahabba wal ulfa wal irtibat baina zaujain. Kata sebagian para ulama, mandi bareng suami istri ini tadi ya, dalam satu kamar mandi itu bisa menambah kecintaan, bisa menambah keakraban dan hubungan antara suami istri. Wadih? Itu kalau kamar mandinya besar. Kalau kamar mandinya dari hadis ini kecil ya, mandi sendiri-sendiri saja. Tidak muat nanti kamar mandi. Apalagi antum badannya mungkin udah tua, besar kayak Muhammad, istrinya juga besar pula. Wa amma idza tasala ar-rajulu bi baqiyatil ma alladhi igtasalat minhu al-mar'ah awil akas fa hadza jaa fi nahyu kama marra sabiqan fi babil miyah. Nah, adapun kalau seseorang suami mandi dengan sisa air yang dipakai oleh istrinya tadi, atau istri mandi dari sisa air yang dipakai oleh suaminya, ini ada larangan padanya.
Tapi sudah lewat pembahasannya. Warrojih boleh ya. Pendapat yang rojih boleh. Tidak ada air mustakmal. Sisa yang dipakai suami mandi boleh dipakai istri, sisa yang dipakai istri mandi boleh dipakai suami. Itu yang pendapat yang dikuatkan oleh penulis buku ini tadi. Kalau ini mandi berbarengan. Sebenarnya dalil ini juga bisa dipakai. Difahami? Dalil ini juga bisa dipakai. Istilah tidak ada air mustakmal. Kenapa? Buktinya Aisyah menceritakan tangan kami sama-sama masuk. Difahami? Berarti sama-sama mandi. Jelas ya? Tidak ada istilah air mustakmal. Wallahu ta'ala. Nah itu tadi. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih lanjut pelajaran syarah nasihat di Thalabatul Ilmi.